Halo, halo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, mohon maaf ganggu waktunya. Saya mau ada wawancara untuk kepentingan tesis saya yang berjudul penerapan falsafah pondok pesantren pada pembelajaran deep learning di SMP Terpadu Darussalam Raja Polah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama mungkin bagaimana kebijakan sekolah terkait penerapan deep learning? Baik, kebijakan sekolah terkait penerapan deep learning ini sekolah tentu sangat merespon, menyambut baik ya. Ini adalah salah satu program yang digulirkan oleh Bapak Menteri kita yang baru, di mana tujuan pembelajaran deep learning ini tentu tidak hanya menargetkan kompetensi siswa di level permukaan ya, dalam artian lebih dalam, di mana pembelajarannya diselenggarakan oleh guru melalui tahapan berkesadaran, kemudian menggembirakan ya, dan juga bermakna. Nah, diharapkan dengan pembelajaran deep learning ini murid itu tidak hanya saja tahu, mungkin juga bisa juga lebih berpikir kritis, sehingga apa yang dia dipelajari di kelas, pembelajaran di kelas itu bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Begitu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada program khusus integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah ini? Baik, untuk integrasi teknologi ya dalam pembelajaran, alhamdulillah di SMP Terpadu Darussalam dari dulu kita sudah memiliki sarana atau alat teknologi ya yang mendukung pembelajaran, mulai dari misalkan fasilitas jaringan internet itu alhamdulillah sudah bisa dijangkau di seluruh area sekolah. Kemudian peralatan komputer, laptop, Chromebook, layar, kemudian infocus, sound system dan lain-lainnya alhamdulillah sudah dikatakan bisa dibilang lengkap lah gitu. Jadi untuk teknologi informasi dan komunikasi di SMP Terpadu Darussalam alhamdulillah sudah mencukupi gitu. Kemudian lalu bagaimana integrasi nilai falsafah pesantren Darussalam dalam kurikulum di sekolah, Pak? Oke, baik, karena SMP Terpadu Darussalam ini ada di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya dan juga sekolahnya berbasis pesantren, bahwasannya SMP Terpadu Darussalam ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal ya, meskipun ada di lingkup dinas pendidikan ya, tapi kita memiliki karakteristik khusus yaitu keterpaduan dengan pendidikan pondok pesantren, di mana Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya itu sangat memegang teguh ya prinsip pesantrenan yang diadopsinya, yaitu diantaranya adalah Panca Jawa Pondok, di mana dalam Panca Jawa Pondok itu ada unsur keikhlasan, kesederhanaan, kemudian berdikari, ada juga ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Nah, Panca Jawa Pondok ini senantiasa diaplikasikan ya dalam berbagai proses kehidupan ya oleh peserta didik, karena kan peserta didik di sini itu tidak hanya siswa di sekolah tapi juga santri. Jadi Panca Jawa Pondok ini benar-benar diaplikasikan, diintegrasikan dalam berbagai proses kegiatan di sekolah seperti itu. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan tadi yang pembelajaran mendalam ya, di mana kami menemukan ada semacam irisan lah gitu, apa yang ada dalam konsep pembelajaran mendalam dengan Panca Jawa Pondok seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana kesiapan sarana dan prasarana teknologi di sekolah ini? Baik, untuk kesiapan sarana dan prasarana teknologi tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Untuk pengaplikasiannya mungkin hampir setiap guru itu menggunakan ya
berkesempatan untuk menggunakan atau mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya. Namun meskipun seperti itu, kami menyadari bahwa tidak semua proses pembelajaran itu bisa diakomodir oleh atau menggunakan TIK tersebut, ya. Karena tadi kami di sini mengintegrasikan dengan Pancajiwa Pondok, bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu melibatkan teknologi. Ada kalanya pembelajaran itu harus disajikan secara tradisional dengan tujuan tentu dengan proses pembelajaran tradisional itu murid akan merasa lebih dekat dengan gurunya gitu. Murid akan lebih bisa merasakan pembelajaran yang sesungguhnya begitu. Jadi tidak harus selalu akomodir atau digunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Misalkan pembelajaran IPA misalkan, ketika mungkin banyak sekolah yang menayangkan pembelajaran IPA itu menggunakan tayangan video YouTube begitu kan ya, atau simulasi. Nah, ada kalanya kita ya sudah gunakan saja langsung kondisi alam sekitar gitu. Karena tentunya pembelajaran itu akan lebih bermakna ya. Kenapa bermakna? Karena mereka lihat langsung kondisi di lapangan begitu, seperti itu. Mungkin itu penggunaan teknologi di kami. Karena ini berhubungan dengan Pancajiwa Pondok, yaitu yang tadi mungkin kesederhanaan, kita tidak harus selalu menggunakan alat-alat berbasis teknologi seperti itu. Ya, apakah sekolah menyediakan pelatihan bagi guru terkait pembelajaran berbasis deep learning? Dan mungkin pelatihannya itu apa saja, Pak? Baik, tentu di awal tahun ajaran 2025-2026 ini guru-guru, tidak semua guru tapi mungkin beberapa orang guru itu berkesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan terkait implementasi pembelajaran mendalam. Nah, sudah proses pelatihan tersebut selama 5 hari kurang lebih, lalu guru-guru tersebut mengadakan diseminasi di sekolah kepada guru-guru yang lain. Jadi menyampaikan apa saja yang dipelajari atau apa saja informasi ilmu pengetahuan yang diperoleh ketika pelatihan tersebut. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak luar ya, misalkan seperti dari unsur akademik perguruan tinggi. Kami juga pernah mengundang para dosen untuk berbagi pandangannya, berbagi pengetahuannya juga dan informasinya tentang pembelajaran deep learning ini. Kemudian kami juga senantiasa menjadwalkan pertemuan dengan pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah itu kan kepanjang tanganan dari Dinas Pendidikan ya, agar senantiasa memastikan pembelajaran mendalam ini dilaksanakan dengan baik di SMP Terpadu Darussalam. Seperti itu, Bu. Lalu bagaimana dukungan terhadap inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Itu mungkin karena guru mempunyai kebebasan gitu ya Pak ya, dalam mengelola inovasi pembelajaran. Baik, dukungan terhadap inovasi pembelajaran ya, dengan adanya pembelajaran deep learning ini memang sangat membuka kesempatan sekali bagi guru untuk berinovasi, berkontribusi, berakselerasi ya, membuat atau menciptakan suatu model pembelajaran yang mengandung atau bermuatan deep learning ya, dimana di dalamnya tadi itu ada berkesadaran, kemudian menggembirakan ya, dan bermakna. Contohnya misalkan saya sendiri ketika belajar bahasa Inggris itu mungkin ada kalanya menggunakan teknologi ya, menggunakan alat-alat digital, tapi ada juga kita itu menggunakan semacam permainan tradisional. Jadi kembali lagi ke masa lalu, ke pembelajaran drilling bahasa Inggris yang sifatnya tradisional. Dan memang ternyata itu sebuah inovasi ya, kalau bisa dikatakan sekarang. Kenapa inovasi? Karena sekarang kan sedang boomingnya tuh, sedang marak-maraknya ya, di mana proses pembelajaran itu melibatkan layar interaktif digital ya, yang kita juga punya gitu, seperti itu. Di mana hampir semua sekolah mungkin rata-rata menggunakan media belajar seperti itu. Tapi kami di sini berinovasi menggunakan model pembelajaran tradisional yang tidak kalah kebermaknaannya, tidak kalah berkesadarannya, dan tidak kalah menyenangkannya juga begitu. Karena mungkin ada beberapa pembelajaran yang menggunakan
melibatkan penggunaan alat-alat teknologi itu justru anak-anak itu senang karena ya menggunakan gadgetnya, tapi kebermaknaan dari belajarnya itu mungkin bisa hilang seperti itu. Ya, jadi inovasi-inovasi seperti itu kita sangat dukung sekali. Tapi ada juga guru yang memang berinovasi menggunakan alat-alat teknologi ya dalam membuat media pembelajaran, itu juga kita sangat apresiasi sekali. Intinya apa saja kontribusi guru untuk proses pembelajaran yang lebih baik kepada para murid-murid kita apresiasi, dan kita beri kesempatan untuk melakukan diseminasi agar yang lain bisa mengikuti apa yang sudah baik gitu dilakukan oleh guru tersebut. Oke, baik. Kemudian apa peluang terbesar dari penerapan deep learning di pesantren? Baik, untuk peluangnya ya karena siswa di SMP Terpadu Darussalam ini adalah santri, di mana mereka hidup 24 jam di lingkungan pondok nih. Jadi untuk pembelajaran deep learning ini bisa sangat, istilahnya apa ya, sangat komprehensif lah ya, menyeluruh kafah gitu. Dengan mengintegrasikan tadi yang Pancajiwa Pondok itu, kita bisa melihat berbagai aspek pembelajaran, misalkan pembelajaran keikhlasan. Mereka kan mondok itu kan ikhlas gitu. Kalau mereka mondoknya nggak ikhlas, mungkin udah kabur dari dulu. Nah, dengan mereka berada di sini tuh, mereka sudah memiliki jiwa keikhlasan, di mana apa hubungannya dengan pembelajaran? Ya berkesadaran gitu, sadar bahwa menuntut ilmu itu penting, perlu gitu untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Nah, itu kan salah satu contoh apa ya, keuntungan keterpaduan kurikulum gitu di sekolah kami di SMP Terpadu Darussalam yang memadukan dengan pendidikan pondok pesantren. Kemudian yang lainnya juga kesederhanaan seperti itu kan. Kesederhanaan di sini kan santri-santri, siswa-siswa dilarang membawa gadget gitu. Jadi baik anak mungkin yang di rumahnya ada gitu, berkecukupan, dengan yang kurang berkecukupan, mungkin di mana bisa dilihat mungkin kalau orang ini HP-nya bagus atau apa, punya motor apa, tapi kan pakaian apa, kalau di sini kan hampir sama semuanya, sederhana seperti itu. Nah, itu juga sudah merupakan bagian dari pembelajaran mendalam ya. Kemudian berdikari mandiri ya, tentu mereka kan di sini hidup sendiri tanpa orang tua gitu ya. Aspek pembelajaran mendalamnya ya dengan hidup mandiri, mereka saya lihat menyenangkan gitu ya. Mereka menyenangkan, mereka lebih aktif terlibat gitu ketika proses pembelajaran. Artinya mereka saling bekerja sama, ukhuwahnya ada gitu ketika misalkan diberikan tugas, ketika diberikan proyek gitu, tanpa ada bantuan dari orang lain, artinya dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri begitu, seperti itu di pondok. Apalagi kan di sini tidak akses untuk apa, kebebasannya dibatasi, dalam artian dibatasi itu mereka harus bisa mengelola sumber daya yang ada di pondok seperti itu kan. Seperti itu. Mereka bebas berkreasi tapi dengan sumber daya yang ada di pondok, dan kita bisa lihat hasilnya ketika misalkan di sini ada kegiatan pentas seni apa saja, mereka kan tidak diberikan akses untuk keluar dari pondok ke dalam artian misalkan memberi bahan baku apa, tapi ketika hasilnya ditampilkan di luar dugaan kita, ternyata mereka dengan kebebasan berekspresinya gitu, mereka bisa lebih optimal begitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu bentuk dari apa ya, pembelajaran mendalam yang sesungguhnya kalau menurut saya begitu. Gitu. Apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam penerapan deep learning nih? Iya, baik, tantangan yang dihadapi sekolah ya, bagaimanapun dimanapun yang namanya sekolah itu adalah ujung tombaknya adalah guru ya tentunya. Ujung tombaknya adalah guru. Seperti apapun muridnya, kalau gurunya hebat lah, bagus ya, hebat, bagus, baik gitu, pasti muridnya juga akan otomatis terbawa oleh gurunya. Jadi mungkin tantangannya bagi kita adalah bagaimana memberikan kesamaan persepsi bagi guru terkait konsep pembelajaran mendalam ini. Mungkin ada guru yang cepat menerima, merespon, beradaptasi dari kurikulum atau model tahun sebelumnya, era sebelumnya dengan sekarang. Mungkin ada juga yang masih lambat, move on, masih nyaman dengan yang sebelumnya, dan
sedikit demi sedikit beralih ke model pembelajaran mendalam. Ya menurut saya itu adalah hal yang manusiawi, yang normal, yang wajar. Tentu sebagai bagian dari stakeholder yang ada di sekolah, ya kita harus senantiasa memberikan arahan, memberikan bimbingan, memfasilitasi layanan, diskusi seperti itu. Kemudian memberikan juga mungkin akses untuk mengikuti pelatihan secara mandiri, memberikan kebebasan silakan gitu untuk lebih memahami tentang konsep pembelajaran mendalam ini. Mungkin tantangannya itu di faktor guru yang paling utama. Kalau untuk yang seperti misalkan media pembelajaran, kemudian sarana prasarana, menurut saya itu bukan jadi masalah yang besar seperti itu. Oke, lalu bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut? Oh ya. Nah, ya kendalanya tadi mungkin sudah saya sampaikan juga ya. Kita fasilitasi dengan seluas-luasnya kepada para guru. Silakan untuk mengikuti pelatihan secara mandiri, atau kita juga sering mengadakan pertemuan secara insidentil atau yang terjadwal, mau sharing tentang konsep pembelajaran mendalam seperti apa. Kita juga sering memberikan apa ya istilahnya, mungkin link-link tautan-tautan yang berhubungan dengan proses pembelajaran mendalam, memberikan contoh misalkan yang jadi kesulitan guru itu sebenarnya misalkan apa ya, kita membuat modul administrasi, ya kita kasih referensi seperti itu. Apalagi kan sekarang dengan apa ya, maraknya penggunaan kecerdasan artifisial, kita berikan juga support, bantuan bagaimana sih memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk meringankan pekerjaan kita sebagai guru, misalkan dalam penyusunan dokumen perencanaan, kemudian penyusunan dokumen asesmen, penyusunan dokumen pelaporan, itu kan bisa kita manfaatkan untuk meringankan pekerjaan kita. Nah, mungkin support-support seperti itulah yang diberikan kepada guru, sehingga tantangan sekolah dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini bisa sedikit demi sedikit teratasi. Mungkin seperti itu. Apakah terdapat perubahan dalam kualitas pembelajaran setelah adanya penerapan deep learning di sekolah? Kemudian diintegrasikan juga dengan falsafah pondok. Apakah ada perubahan begitu? Baik, untuk perubahan ada, alhamdulillah ya, untuk perubahan itu ada, karena mungkin istilahnya apa ya, tujuan pembelajaran yang awalnya mungkin lebih ke akademik, lebih ke mengejar nilai, tapi dengan pembelajaran mendalam ini bergeser ya, bukan tidak, yang lain tidak diprioritaskan, tapi bergeser mungkin lebih ke karakter seperti itu, ke karakter murid, karakter santri. Dan ini tentunya selaras dengan tujuan pendidikan pondok pesantren, di mana kan pondok pesantren itu menciptakan ya, generasi gitu yang sesuai dengan ya tujuan pondok pesantren tersebut, di mana lulusannya diharapkan memiliki jiwa kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah ya, dan kebebasan. Nah, dengan adanya pembelajaran mendalam ini semuanya sudah terakomodir begitu, dan alhamdulillah hasilnya mungkin setelah hampir 1 tahun implementasi pembelajaran mendalam ini bisa kita lihat ya, contoh realnya ya, misalkan karakter santri itu lebih semangat masuk kelas, misalkan presentase kehadiran di kelas itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, karena mereka mengalami suatu proses pembelajaran yang memang mereka butuhkan begitu. Jadi artinya bukan proses pembelajaran yang kamuflase yang akhirnya itu mengejar target pembelajaran gitu. Misalkan dalam 1 atau 2 pertemuan harus bisa ini, tapi mereka lebih fleksibel begitu. Mereka lebih menikmati proses pembelajaran yang apa adanya begitu, yang sesuai dengan karakteristik mereka seperti itu. Apakah terlihat peningkatan karakter siswa dan mungkin bisa disebutkan salah satu contoh peningkatan karakter yang ada di dalam diri